Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini hadir semua atau ada yang ada hadir? Ada. Berapa orang yang ada hadir? Ya, Ibu absen dulu lah, bukan Mirna. Nanti Ibu sebut namanya, sebut hadir. Nyata hadir. Hamdani. Madani. Itu mana? Oke. Adi. Gibari. Tata. Faiz. Nasri. Bapak. Syamsuni. Fikri. Said. Mawadah. Kailatul. Aziza. Yuliana. Arifah. Firmana. Faida. Waida. Novia. Naila Mamila. Ya, Asma. Nur Kamila. Nah, Lia Kamila. Oke, berarti biniannya hari ini hadir dalam apa? Nah, guys, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya berantakan semangat, Ibu ada SPI. Ibu contohkan dulu, enak bukan pian. Inilah. Ini tepuk semangat. Sudah tahu atau belum? Lihat Ibu lah. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, ada yang tahu lah hari ini kita pelajaran apa? Betul, Al-Quran hadis. Topiknya apa hari ini yang akan kita pelajari? Ya, betul, yaitu di bab 3 hadis keutamaan infak dan zakat. Oke. Nah, sebelum kita memasuki tentang hadis keutamaan infak dan sedekah, Ibu akan mengulang kembali agar kalian masih ingat apa sih pengertian infak, apa itu pengertian sedekah. Nah, siapa masih ingat apa itu pengertian infak? Infak berasal dari bahasa Arab, yaitu ya al-faqa, yang artinya memberikan suatu sebagian harta. Nah, secara istilah infak itu memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu apa kita?
infak dan sedekah. Itu ada di bab 3. Coba buka bacaan dulu bab 3. Sudah? Nah, di minggu kemarin kalian ada sudah menghafal hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar kita semua mengingat kembali hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang telah kalian hafal, coba mari sama-sama kita membacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Harus serempak kita lah. Ibu baca baba 1, 2, 3. Bismillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Coba bacakan artinya lagi sama-sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Akhir hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan mempelajari isi kandungan yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu minta Naisha bacakan dengan nyaring hadis kandungan hadisnya. Hadis di atas menjelaskan kandungan hadisnya. Menjelaskan bahwa ada setiap pagi itu dua malaikat yang pertama pada hari ini yang kedua
menginfakkan sebagian hartanya kita ke jalan Allah. Nah, sedangkan satunya lagi itu malaikatnya mendoakan keburukan terhadap kita kalau kita tidak mengeluarkan sebagian harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham? Dapat Ibu ngerti lah kita? Ibu tanya, tadi ada berapa malaikat yang turun? Oke, yang satunya itu mendoakan apa? Kebaikan. Dan yang satunya lagi? Ya, jadi kalau kita sudah tahu, jangan lupa untuk menginfakkan atau mensedekahkan harta kita ke jalan Allah. Ingat bentar lah. Terus di bawahnya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang diriwayatkan dari Abu Darda. Coba kita membaca sama-sama yang artinya kita lagi. Yang artinya 1, 2, 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kata hari terbit kecuali diutus di dua sisinya dua malaikat yang berseru, semua penduduk kami mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Mereka berdua berkata, wahai manusia, menghadaplah kalian kepada Rabb kalian, karena yang sedikit dan cukup itu tentu lebih baik daripada yang banyak tetapi dipakai untuk foya-foya. Dan tidaklah matahari terbenam kecuali diutus di antara dua sisinya dua malaikat yang berseru, semua penduduk bumi mendengarkannya kecuali jin dan manusia. Mereka berdua berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, hadis ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bedanya di sini, kalau hadis di sini itu tuh kalau ada dua malaikat yang datang di pagi hari dan ada dua malaikat yang datang di sore hari atau sebelum terbenamnya matahari. Dapat dipahami kita? Ibu ingin bertanya, apabila kita menginfakkan harta kita, itu tuh berkurangkah atau bertambah sebenarnya? Bertambah di mana? Bertambah di mana? Kalau misalnya kita pikirkan dengan akal seperti itu, berkurang akan tetapi bertambah di mana? Bertambah di pahala. Dan kita kelak suatu saat kada tahu apabila misalnya kita membantu orang, bisa jadi nantinya pada saat kita kesusahan, nah nanti ada datang pembantu besan kita juga. Dapat dipahami pintar? Ada yang ingin ditanyakan? Hari ini kita akan bermain sambil belajar. Kita ada sebuah game ya teman-teman. Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dimulai dari sini, hitung 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah ingat? Sudah kelompok 1 di sini. Siapa yang kelompok 1? Ya, kelompok 1 bergabung di sini.
Keluarkan bambunya aja. Dari sini. Medannya kok bukan sekian jangan bergerak. Keluarkan dulu. Jangan ambil kita. Tebak. Wah. Lagi, tembak lagi. Tembak lagi. Tembak lagi.
Siap-siap selanjutnya, siap-siap. Iya,
Oh ya ya. Gila, balik kameranya, balik kameranya coba. Di flip. Mana kamera balik? Mana kamera? Lain lah. Ini moto. Coba cek terus. Zoom, di zoom. Sekali aja berapa? Ijum atur. Ijum atur. Terus sebutkan dua keutamaan sedekah. Yang pertama itu ada menghapus dosa, kemudian tidak mengurangi harta. Betul. Kedua, apa hukum mengantarkan infak dan sedekah? Jawabannya
betul. 10 sampai 700 kali lipat. Betul. Terus kita berdasarkan antara yang artinya mengeluarkan sesuatu harta. Iya betul. Jadi tadi karena kelompok gak ada yang salah. Jadi pemenang kali ini diraih oleh kelompok 1. Awet isok.